밥 먹듯이 너와 내가 쌓았던 신뢰랑성은 무너지고 넌 이제 별길을 걸으며 새 사람을 찾지 같이 울기 위해 널 만난 건 아닌데 눈물이 난다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Adila, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, pemakaian tanda baca. Pertama, tanda titik, yakni tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Kedua, tanda koma, yakni tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal yang diletakkan di garis dasar teks. Ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma ialah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua memberitahukan pembaca bahwa uraian setelah tanda ini memberikan bukti dan menjelaskan, atau merupakan unsur dari apa yang sudah dijelaskan sebelum tanda tersebut. Kelima, tanda hubung. Digunakan untuk menghubungkan atau memisahkan dua suku kata. Keenam, tanda pisah. Menurut PUEBI, tanda ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat, sehingga ketika dibaca terasa sebuah jeda untuk memasukkan informasi lain di sela rangkaian kalimat tersebut. Ketujuh, tanda baca, yaitu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Kedelapan, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesanggupan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Kesepuluh, tanda petik. Digunakan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Kesebelas, tanda petik tunggal. Digunakan ketika menulis kutipan dalam kutipan, juga istilah penjelas dan ungkapan. Ke-12, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain, dan digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat di dalam tanda kurung. Ke-14, tanda garis miring. Dipakai dalam surat seperti nomor surat dan lain-lain, dan juga sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, serta digunakan untuk mengapit huruf, kata, dan kelompok kata sebagai koreksi atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai bab 4, penulisan unsur serapan. Biasanya penulisan masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Goodbye, goodbye, 이별을